buat dan sadarkan bahwa yang ingin kita tangani itu sampai tingkat lanjut dan sampai ke tingkat apa yang mesti dikerjakan oleh setiap orang di dalam perusahaan itu harus didetailkan, ya. Didetailkan itu dibuat serinci mungkin. Contoh mendasar adalah nanti ada gambarnya sih, bagian penjualan. Dalam bagian penjualan itu ada bagian yang menyiapkan menu katalog barang yang mau dijual. Nah, bagaimana memperoleh menu katalog barang yang dijual? Berarti ada hubungan dengan data informasi di bagian inventory atau barang yang siap untuk dijual. Dapatnya dari mana? Di bagian gudang. Dapatnya dari mana? Di bagian yang menangani penyiapan barang, sehingga nanti bisa disusun suatu katalog yang memudahkan customer untuk memilih barang apa. Nah, itu tugasnya. Kalau katalognya tidak tersedia, nanti yang disodorkan oleh penjualan itu apa? Yang akan ditawarkan pada customer oleh penjualan apa kalau tidak ada katalog dari produk dan layanannya. Ini sudah disiapkan dulu, sudah dipikirkan dulu sebelum menjual dan terjadi pembelian. Kan tidak mungkin terjadi pembelian kalau tidak ada yang ditawarkan atau barang yang dijual, ya nggak? Paham tidak urutannya? Paham ya? Jadi kalau barangnya itu sendiri tidak ada, terus apa yang mau dijual? Ya, ini juga terjadi di online. Seringkali orang itu menganggap bahwa gambar itu ada barangnya gitu ya. Yang ini yang jadi jebakan gitu ya. Yang mesti harus dipastikan bahwa penjual itu harus juga terverifikasi, bukan pembelinya saja terverifikasi, tapi penjual juga harus terverifikasi. Apa? Terverifikasi benar-benar jualan, barangnya ada. Siapa yang memverifikasi? Ya, pihak ketiga yang harus memastikan. Bahkan sudah ada fotonya, emang foto representasi barang itu ada di tempat? Tidak ada. Tidak ada representasi itu. Bagaimana memastikan bahwa penjual itu menjual barang sungguh? Nah, ini sistem itu bagaimana? Tidak lanjut ini. Terus ada suatu sistem yang berbasis pada pengawasan, menggunakan teknologi yang memungkinkan kita bisa memantau langsung kondisi toko atau gudang si penjual, ya, bahkan real time ya. Kalau terjadi penjualan, kita bisa lihat barangnya berkurang, ya, bukan hanya gambar foto, ya. Di sini tidak ada marketplace kita yang langsung memantau langsung kondisi stok barang dari setiap penjual, tidak ada. Yang ada sekarang kan cuma foto, ngerti nggak? Paham tidak? Foto atau video ilustrasi bagaimana menggunakan barang atau produk, itu kan? Cuma itu aja kan? Itu kan contoh saja, gitu. Berupa gambar, ya, berupa video dari suatu produk. Yang jadi masalah adalah bagaimana pengawasan real time-nya terhadap kondisi ready stock-nya si penjual ini. Pembeli masih blank, ya. Yang ada pembeli diasumsikan siap membeli, ya. Diasumsikan punya dana untuk membeli. Ya, bisa jadi dia mengagalkan pembelian. Tapi kalau mengagalkan pembelian kan penjual tidak ada yang rugi kan? Orang tidak jadi pembelian, berarti tidak ada barang yang dipertukarkan. Kecuali kalau terjadi pembelian dan kemudian dibatalkan, ini kan tidak boleh sebenarnya. Sudah terjadi pembelian tapi tidak boleh dibatalkan tengah jalan. Ya, bagaimana caranya memastikan keduanya bisa terjalin? Nah, fungsi marketplace itu untuk mempertemukan dari pemilik barang dengan siapa yang membeli dan memastikan bahwa penjual memang benar-benar punya barangnya yang ditawarkan, bukan hanya foto atau gambar. Mengerti tidak? Bisa dipahami tidak? Ya, coba kalian lihat di marketplace saat ini, tantangannya ada proses ini ya. Ini satu masalah proses di mana marketplace sudah menjadi kebiasaan. Tapi kan kita cuma lihat gambar kan? Ngerti nggak? Bisa paham tidak? Yang kita lihat tuh gambar, foto, maksud saya. Paham ya? Paham. Foto atau video dari suatu produk yang dulu pernah direkam untuk bisa mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Ini tolong di mute ya. Nah, untuk itu maka yang mesti harus dilakukan adalah memahami bagaimana supaya kedua pihak itu benar-benar bisa dianggap trust. Dari sisi pembeli memang punya dana untuk melakukan pembelian. Fungsinya adalah tentu saja pembeli punya suatu constraint
budget tertentu untuk bisa melakukan pembelian. Ini harus menyangkut masalah pihak penyimpan dana dari pembeli ini ada di mana, atau yang memberi jaminan bahwa pembeli memiliki kemampuan untuk membeli, gitu ya. Pihak itu yang mesti mengkonfirmasi itu. Oke, pembeli sudah beres. Nah, sekarang bagian penjual juga mesti dikonfirmasikan. Ya, peningkatan kepercayaannya hanya terjadi kalau penjual benar-benar bisa membuktikan bahwa dia memiliki stok barang yang dijual. Sehingga ketika benar-benar akan dibeli, ya, dan pembeli siap membayar, itu barangnya ada dan memang siap untuk dialihkan, ditukarkan, gitu ya. Jangan sampai barang tersebut dikiranya ada, padahal saat melakukan pembelian sudah hampir selesai akad, baru diketahui barangnya tidak ada. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini fungsi dari kenapa marketplace itu menjadi penting dan menjadi salah satu yang mungkin kita usulkan untuk dalam prosesnya saat ini itu masih blank di sisi penjual. Dia memiliki barang atau tidak, karena semua dalam foto dan video dari barang-barang yang lama yang sudah berulang-ulang dilihat oleh banyak orang, tapi tidak tahu barangnya ada atau tidak. Itu satu contoh ya. Sehingga yang perlu kita pahami di sini adalah justru tantangannya pada proses-proses yang berjalan itu kalian coba teliti lagi gitu ya. Kemarin seorang calon yang ingin menikmati kopi di kafe datang ke kafe, ya, kemudian diarahkan tuh duduk. Nah, pertanyaan awal ketika seorang diarahkan tuh duduk itu adalah asumsinya pembeli itu beranggapan bahwa kafe ini sudah buka dan siap melayani customer, kan? Begitu ya. Tapi kalau dipesan semua barangnya habis, ya, kemudian yang diinginkan dibeli ternyata tidak ada, terus pembeli itu harus keluar tidak dapat apa-apa. Gitu. Calon pembeli tadi keluar tidak dapat apa karena semua barang yang mau dipesan yang diinginkan tidak ada, habis. Pernah nggak kalian mengalami demikian? Datang satu ke tempat ingin beli suatu yang makanan atau minuman, ya kemudian ketika pesan barangnya semua habis. Ini habis, ini habis. Sehingga kalian terpaksa memilih yang ada saja. Terpaksa memilih. Karena sudah terlanjur duduk, kan? Mengerti tidak maksud saya? Paham tidak? Paham tidak? Paham, Pak. Nah, di sini yang kita kurang trust-nya itu ya. Jadi pembeli itu berasumsi kalau orang jualan pasti sudah siap barangnya yang mau dibeli ya. Yang mau